Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,04% ke angka 5.461. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang saat ini masih bergerak sideways, tetapi menurut saya layak untuk masuk watchlist karena ada potensi untuk naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Di video kali ini saya akan coba membahas beberapa saham yang memang secara teknikal saat ini masih kurang bagus apabila kita bandingkan dengan saham-saham seperti saham perbankan maupun saham properti yang sudah bergerak uptrend. Tapi karena saham-saham tersebut sudah naik lumayan tinggi, kita bisa fokus amati saham-saham yang sedang bergerak sideways ini. Untuk saham pertama ini bisa kita lihat adalah saham Kalbe. Kalbe hari ini ditutup naik 0,67% ke harga 1.495. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Kalbe masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 150. Yang saat ini merupakan resistennya. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1.500. Dan masih ada satu resisten lagi di garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 1.535. Dalam 2 minggu terakhir ini jika kita lihat Kalbe hanya bergerak sideways dan saat berusaha break dari garis EMA 150 langsung menyentuh garis EMA 50 dan terakhir turun kembali. Jadi kedua resisten ini saat ini masih gagal ditembus oleh saham Kalbe. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk supportnya apabila teman-teman lihat saat ini berada di sekitar harga 1.450. Support ini juga telah beberapa kali menahan penurunan dari saham Kalbe. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit distribusi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat ini menariknya asing dalam 1 minggu terakhir ini terus melakukan akumulasi pada saham Kalbe. Jadi pada saat Kalbe saat ini masih bergerak sideways, asing sudah mulai masuk kembali. Jadi dari data yang kita dapat, Kalbe menurut saya layak untuk masuk watchlist. Karena harga saat ini masih dekat dengan daerah support dan masih ada peluang untuk naik minimal balik kembali ke garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang pingin swing trade, bisa tunggu di sekitar daerah support di harga 1.450-an. Dan take profit apabila terlihat gagal break dari garis EMA 50. Tapi apabila ingin hold lebih lama, saya melihat Kalbe masih ada potensi untuk naik kembali minimal ke harga 1.600. Jadi masih ada potensi untuk balik ke harga 1.600. Apalagi seperti kita lihat tadi, asing sudah mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi menurut saya dalam 1 minggu ke depan, teman-teman apabila ingin membeli saham Kalbe bisa amati saham ini. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Kalbe di sekitar harga 1.400-an, saham ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apalagi bulan depan apabila berita vaksin sudah mulai aktif lagi atau ada lagi berita tentang vaksin, ada peluang Kalbe akan dibuat naik kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,85% ke harga 1.165. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga Adro masih bergerak sideways. Dan Adro masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 dan 150. Jadi bisa kita lihat support di EMA 150 merupakan support yang sangat kuat saat ini. Karena Adro setiap kali turun menyentuh daerah support ini selalu masih berhasil bertahan dengan rebound. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1.135. Dan untuk resistennya bisa kita lihat saat ini berada di harga 1.250. Jadi selain support yang selalu menahan penurunan dari saham Adro ini, masih ada resisten yang selalu menahan kenaikan dari saham Adro.
Dan setiap kali Adro rebound dari daerah support di EMA 150, saat menyentuh daerah resisten selalu turun. Jadi saat ini saham Adro lebih cocok untuk swing trade. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Bisa teman-teman lihat, pada penurunan hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih terus melakukan distribusi pada saham Adro. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Adro masih ada potensi untuk turun kembali menuju daerah support di EMA 150. Dan setelah menyentuh daerah support ini masih ada peluang Adro untuk rebound kembali. Karena jika kita lihat, support ini merupakan support yang sangat kuat untuk saham Adro. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Adro bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 50 atau 150. Saat rebound teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 1250. Tapi apabila tujuan teman-teman untuk investasi pada saham Adro, karena saat ini masih bertahan di atas daerah support kuat ini, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan saat terkonfirmasi berhasil break dari resisten kuat di harga 1250, maka Adro akan mulai uptrend kembali. Dan berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 1500. Apalagi kita tahu, sekarang sudah mau memasuki bulan Desember, batubara biasanya harganya akan bergerak naik. Karena permintaan akan meningkat pada saat musim dingin. Jadi, saham-saham batubara saat ini sudah mulai bisa kita amati. Karena ada peluang untuk mulai bergerak naik. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 2040. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham PTBA juga masih bergerak sideways. Dan saat ini masih berada di antara daerah support di EMA 50 di sekitar harga 2010 dan resisten di EMA 150 di sekitar harga 2100. Dan bisa kita lihat, saham PTBA sudah hampir 3 bulan terakhir ini masih bergerak di antara garis EMA 50 dan 150 ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah mengarah ke atas. Dan minggu ini, PTBA sempat naik menyentuh garis EMA 150. Tapi setelah menyentuh di daerah resisten ini, PTBA mulai turun kembali menuju daerah support di EMA 50. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham PTBA. Dan dari data pergerakan asing memang bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Tapi dari teknikal bisa kita lihat saat ini menurut saya PTBA masih oke. Karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tinggal satu resisten yang harus ditembus oleh saham PTBA sebelum mulai bergerak uptrend kembali. Jadi walaupun saat ini secara bandarmologi PTBA masih terus dilakukan distribusi, tapi secara teknikal menurut saya masih oke. Dan apabila teman-teman yang fokus pada fundamental juga tahu saham PTBA fundamentalnya juga masih bagus saat ini. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham PTBA di bawah garis EMA 50 menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham PTBA dan tujuan investasi bisa tunggu di sekitar daerah support di garis EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 teman-teman bisa entry dan hold saja karena ada peluang untuk break dari garis EMA 150 ini. Dan bisa teman-teman lihat apabila berhasil break dari resisten kuat ini, PTBA akan mulai bergerak uptrend kembali dan mencapai target terdekat di harga 2300 yang merupakan resisten berikutnya dari saham PTBA apabila berhasil break dari garis EMA 150 ini. Tinggal saat ini kita lihat kapan bandar kembali melakukan akumulasi pada saham ini. Apabila dalam 1 minggu ke depan terlihat PTBA berhasil break dari garis EMA 150 disertai adanya akumulasi oleh bandar, maka peluang untuk melanjutkan kenaikan akan sangat besar. Jadi saat ini sama seperti saham Antam ada sentimen positif pada mendekati bulan Desember nanti. Jadi ada harapan
harga batu bara akan mulai bergerak naik, dan ini akan membuat harga batu bara juga akan ikutan naik untuk sahamnya. Jadi saat ini menurut saya saham-saham batu bara seperti PTBA dan Adro masih layak untuk kita amati. Apabila teman-teman mau beli untuk investasi juga menurut saya masih oke. Tinggal tunggu kapan break dari resistennya. Saat resisten terlewati, maka kedua saham ini akan mulai uptrend kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ASA. Saham ASA pada perdagangan hari ini tutup naik 1% lebih ke harga 525. Saham ASA bisa kita lihat di grafik saat ini masih bergerak sideways. Tapi saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Pada video 2 minggu yang lalu, saya telah menganalisa saham ini, dan saya menyarankan teman-teman untuk memasukkan saham ini di watchlist. Karena waktu itu menurut saya ASA berpotensi untuk naik menembus resisten EMA 150 ini. Karena apabila berhasil break dari resisten kuat ini, maka ASA berpotensi untuk naik. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat data pergerakan asing bisa teman-teman lihat dari 2 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk membeli saham ASA. Jadi pada saat mulai bergerak sideways, asing sudah mulai masuk membeli saham ini. Dan apabila kita lihat bentuk candlenya memang ada 2 kali pergerakan ASA yang kurang bagus. Karena sempat naik tinggi setelah itu turun kembali. Dan pada posisi candle ini memang pada saat pembukaan langsung dibuka di harga 570. Setelah itu langsung ditutup walaupun pada penutupan masih di harga hijau tetapi candlenya kurang bagus. Tapi jika kita lihat karena ASA telah berhasil break dari garis EMA 150, peluang ASA untuk mulai bergerak naik masih sangat besar. Untuk resisten terdekat saat ini berada di harga 550. Karena 2 kali di posisi ini ASA menyentuh harga 550 masih gagal break. Sedangkan untuk target saham ASA menurut saya di harga 600 karena ASA masih ada potensi untuk naik minimal menyentuh atau mendekati harga 600 ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin swing trade bisa fokus pada saham ini. Apabila teman-teman mau best buy, tunggu kembali di sekitar garis EMA 150, yaitu di sekitar harga 500. Jadi apabila teman-teman bisa mendapatkan di sekitar harga 500, itu akan lebih bagus. Dan swing trade saja selama masih bertahan di atas harga 500, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Saat gagal break dari harga 550 atau di sekitar harga 600, teman-teman bisa take profit. Dan saham ini memang lebih cocok untuk trading. Saya tidak menyarankan untuk investasi atau trading jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.